Malam itu, udara di kamar nomor 3 terasa lebih dingin dari biasanya. Tono terbangun oleh suara aneh ketukan pelan dari dalam lemari. Ia menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan mendekat. Saat pintu lemari terbuka, sesuatu jatuh ke lantai. Selembar kain kafan, berlumuran darah kering. Seketika, suara tawa perempuan terdengar, diikuti bisikan menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Suara Urban, sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam dan penuh teka-teki akan membawa Anda ke dunia yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Rahasia Kamar Nomor 3. Sebelum kita memulai, saya ingin mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Berikan juga komentar di bawah, karena setiap pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami. Sekarang, matikan lampu Anda, pasang earphone, dan siapkan diri untuk memasuki dunia yang penuh rahasia, karena kisah ini sudah dimulai. Angin malam berembus pelan saat Mas Tono menapaki gang sempit di pinggiran kota. Ia baru saja tiba di kota ini untuk kuliah. Tapi mencari kos murah bukan perkara mudah. Setiap tempat yang ia datangi selalu penuh atau terlalu mahal. Sampai akhirnya seorang tukang ojek memberinya saran. Kalau berani, coba kos Pak Karyo di ujung gang. Murah, tapi ya gitu, gak banyak yang tahan lama di sana, katanya sebelum berlalu. Tono tak terlalu ambil pusing. Selama tempatnya layak dan murah, itu sudah cukup. Ia mengetuk pintu rumah besar bercat kusam itu. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam membukakan pintu. Cari kos? Kerry? Kos? Tanyanya dengan suara berat. Tono mengangguk. Tanpa banyak basa-basi, pria itu yang ternyata Pak Karyo mengajaknya masuk dan langsung menunjukkan sebuah kamar di lorong yang agak gelap. Rp 30.000 per bulan. Nggak ada aturan macam-macam, asal jangan bikin ribut, katanya singkat. Tono mengiyakan tanpa pikir panjang. Kamar itu memang agak pengap dan berdebu, tapi cukup luas. Ia segera membereskan barang-barangnya dan merebahkan diri di kasur tua yang ada di sana. Namun, tak butuh waktu lama sebelum sesuatu terasa aneh. Udara di kamar itu lebih dingin dari seharusnya. Malam belum terlalu larut, tapi ada suara langkah kaki di lorong. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Tono mencoba mengabaikan mungkin penghuni lain. Namun, beberapa saat kemudian, terdengar suara yang membuatnya merinding tawa lirih, seorang perempuan, seolah berasal dari dalam kamar. Tono tersentak, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Tak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala, mungkin hanya lelah. Ia menarik selimut, mencoba tidur. Tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia mendengar sesuatu lagi. Bisikan pelan, tepat di telinganya. Keluar dari sini, sebelum terlambat. Tono tersentak dan langsung bangun. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Apa tadi? Pikirnya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh kamar. Tak ada siapa-siapa, hanya dirinya, kasur tua, meja kayu, dan lemari besar di sudut ruangan. Suara langkah kaki dan tawa perempuan tadi masih terngiang di telinganya. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma kecapekan, gumamnya. Lalu menarik selimut lagi. Tapi baru saja ia hendak memejamkan mata, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Lemari di sudut kamar bergoyang sedikit, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Tono menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih ponsel untuk menyalakan senter. Ia mengarahkan cahaya ke arah lemari tua itu. Tidak ada apa-apa. Ia tertawa kecil meski terdengar dipaksakan. Cuma lemari tua. Mungkin kayunya sudah lapuk. Namun,
Baru saja ia berusaha menenangkan diri, terdengar ketukan pelan dari dalam lemari. Tono langsung meloncat dari kasur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Astaga, ini beneran atau aku cuma berhalusinasi? Pikirnya. Jantungnya berdetak kencang saat ia berdiri di depan lemari itu. Tangan gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan perlahan, ia meraih gagang lemari dan menariknya. Lemari terbuka. Perlahan, Tono mengarahkan senter ponselnya ke dalam. Kosong, hanya tumpukan kain lusuh di bagian bawah. Ia menghela napas lega. Tapi, ketika ia hendak menutup lemari itu lagi, sesuatu menarik perhatiannya. Di bagian belakang lemari, samar-samar terlihat bekas coretan, seperti tulisan tangan yang nyaris pudar. Dengan ragu, ia mengarahkan senter lebih dekat. Tulisan itu mulai terlihat jelas. Aku di sini. Tono merasa dadanya mencelos. Seketika udara di kamar terasa lebih dingin. Sebelum ia sempat bereaksi, sesuatu yang tak terlihat berbisik tepat di telinganya. Jangan buka lagi, atau kau takkan bisa keluar. Tono menjatuhkan ponselnya. Nafasnya terputus-putus. Ia segera meraih kunci dan berlari keluar dari kamar. Di lorong, ia bertemu seorang penghuni kos lain. Seorang pemuda berkacamata bernama Andi. "Kenapa, Mas?" Mas, tanya Andi, melihat Tono yang pucat pasi. Tono menggeleng. "Tadi, di kamar, aku dengar suara," katanya pelan. Ekspresi Andi berubah serius. Ia melirik ke arah kamar nomor 3, lalu kembali menatap Tono. "Mas baru ngekos di sini ya?" tanyanya. Tono mengangguk. Andi menarik napas dalam. "Mas, ada satu hal yang harus Mas tahu tentang kamar itu." Andi menatap Tono dengan ekspresi serius. "Mas tinggal di kamar nomor 3, ya?" tanyanya dengan suara lebih pelan. Tono mengangguk. Masih merasa napasnya berat setelah kejadian tadi. Andi menghela napas panjang, seolah sedang berpikir apakah ia harus menceritakan sesuatu atau tidak. "Mas Tono, kamar itu bukan kamar biasa." Tono menatap Andi dengan dahi berkerut. Maksudnya, Andi melirik ke sekitar lorong, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia berbicara dengan suara lebih pelan. "Beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang tinggal di kamar itu. Namanya Maya. Dia..." Andi ragu-ragu. "Dia apa?" desak Tono. Andi menelan ludah. "Dia ditemukan meninggal di dalam kamar itu. Gantung diri." Jantung Tono berdegup kencang. "Gantung diri?" Andi mengangguk. "Tapi, banyak yang bilang itu bukan bunuh diri biasa." Tono semakin merinding. Ia mengingat bisikan yang ia dengar tadi. "Maksudnya apa?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Andi menatap Tono dalam-dalam sebelum menjawab. "Ada desas-desus kalau kematian Maya berkaitan dengan Pak Karyo." Tono langsung teringat wajah pemilik kos yang kaku dan dingin itu. "Apa hubungannya?" tanyanya. Andi menghela napas berat. "Aku nggak tahu pasti, tapi ada yang bilang kalau Pak Karyo melakukan sesuatu yang berbahaya." "Berbahaya? Bagaimana?" Andi kembali melirik ke lorong. "Mas Tono, aku nggak bisa cerita di sini. Terlalu berisiko. Kalau Mas mau tahu lebih banyak, besok kita ke warung Busri. Dia tahu lebih banyak soal kejadian itu." Tono mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan perasaan tak menentu. Ia mencoba tidur, tapi suara-suara aneh masih terdengar. Langkah kaki di lorong, bisikan lirih yang menyebut namanya. Dan di tengah malam, ketika ia hampir terlelap, Tono merasakan sesuatu. Selimutnya terasa lebih berat, seperti ada yang duduk di atasnya. Ia membuka mata perlahan, dan jantungnya nyaris berhenti. Di ujung ranjang, samar-samar dalam gelap, terlihat sosok perempuan berambut panjang. Dia duduk membelakanginya, diam, tanpa suara. Tono ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Lalu, dengan gerakan perlahan, sosok itu menoleh, dan wajahnya yang pucat penuh luka menatap Tono dengan mata kosong. Tono ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu masih duduk di ujung ranjang, perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan bibirnya membiru, seakan sudah lama membusuk.
Tono merasakan bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, tiba-tiba sosok itu tersenyum-senyum yang membuat jantung Tono hampir berhenti. "Tolong aku," bisiknya. Secepat kilat, Tono melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Cahaya memenuhi kamar, tapi sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah udara dingin yang menyelimuti ruangan dan bau anyir samar yang membuat perutnya mual. Tono terduduk di lantai, masih gemetar. "Ini nggak mungkin, aku pasti cuma berhalusinasi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Lemari tua di sudut kamar. Pintunya sedikit terbuka. Padahal tadi malam ia yakin sudah menutupnya. Dengan perasaan was-was, ia berjalan pelan ke arah lemari. Jantungnya berdebar kencang. Ia menelan ludah dan, dengan tangan gemetar, menarik pintu lemari sepenuhnya. Di dalamnya, tumpukan kain lusuh masih ada di tempatnya. Tapi kini, di atas kain itu, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebungkus kain kafan yang sudah menguning, terlipat rapi. Tono mundur selangkah. Dadanya terasa sesak, seolah ada yang memperhatikan, mengawasinya dari balik bayangan kamar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Sampai pagi menjelang, ia hanya duduk di sudut kamar, menatap lemari itu dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Pagi harinya, Tono memutuskan menemui Andi. Mereka berjalan ke warung kecil di dekat gang. Busri, pemilik warung, sudah berdiri di balik meja kayunya, menyeduh kopi untuk pelanggan. Ketika melihat Tono, wanita parubaya itu sedikit mengernyit. "Kamu yang baru ngekos di tempat Pak Karyo?" tanyanya. Tono mengangguk. Busri menghela napas panjang. Ia meletakkan gelas kopinya dan duduk di bangku panjang. "Masih ada yang ganggu ya?" Tono dan Andi saling pandang. "Maksudnya, Bu?" tanya Tono. "Hati-hati." Busri menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kamar nomor 3 itu sudah lama dikosongkan. Seharusnya nggak boleh dihuni lagi." Tono merendek. "Kenapa?" Busri menatap lurus ke arah Tono. "Karena yang tinggal di situ bukan cuma kamu." Tono merasakan tengkuknya meremang mendengar ucapan Busri. "Yang tinggal di situ bukan cuma kamu." Ia menelan ludah, mencoba memahami maksud kalimat itu. "Bu, maksudnya gimana?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan. Busri menatap Andi, seolah meminta kepastian. Andi mengangguk pelan. Wanita itu menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswi bernama Maya tinggal di kamar itu. Dia ditemukan meninggal. Katanya, bunuh diri. Tapi banyak yang gak percaya," ujar Busri. Suaranya bergetar sedikit. Tono meresapi setiap kata. "Nggak percaya gimana, Bu?" Busri mengusap tangannya. Raut wajahnya tampak tak nyaman. "Maya itu gadis yang baik, nggak pernah terlihat depresi. Tapi beberapa minggu sebelum dia meninggal, dia sering cerita ke orang-orang kalau ada sesuatu yang mengganggunya di kamar. Katanya, dia sering mendengar suara bisikan, suara langkah kaki di malam hari. Bahkan, bayangan yang muncul di cermin." Tono teringat kejadian yang ia alami sendiri. Udara dingin, langkah kaki, dan bisikan di malam hari. "Lalu, setelah dia meninggal, gangguan itu nggak berhenti?" tanya Tono. Busri menggeleng. "Setiap orang yang tinggal di kamar itu selalu diganggu. Ada yang kerasukan, ada yang sakit mendadak, bahkan ada yang sampai kehilangan akal. Akhirnya, kamar itu dikosongkan." Tono merasa kepalanya mulai pening. Tapi kenapa Pak Karyo tetap menyewakannya? Busri terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara pelan. "Mungkin karena dia merasa bersalah." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Tono melirik Andi, yang tampak gelisah. "Maksudnya, Bu?" Busri menatap lurus ke arah Tono. Matanya penuh kewaspadaan. "Orang-orang bilang, Maya nggak bunuh diri. Dia dikorbankan." "Kantung?" Tono menselos. "Dikorbankan? Untuk apa?" Busri menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Pesugihan." Sejenak, tak ada yang berbicara. Hanya suara kendaraan yang melintas di kejauhan, angin yang berembus pelan, dan detak jantung Tono yang terasa semakin keras. "Pak Karyo melakukan pesugihan?" Suara Tono bergetar. Busri mengangguk pelan.
Banyak yang percaya begitu. Setelah Maya meninggal, tiba-tiba bisnis kosannya berkembang pesat. Dulu rumahnya nyaris roboh, tapi mendadak dia punya uang untuk merenovasi. Dan yang lebih aneh, setiap tahun selalu ada penghuni yang menghilang atau pergi dengan keadaan aneh. Tono merasakan bulu kuduknya berdiri. Andi menimpali dengan suara pelan. Aku dengar, pesugihan itu butuh tumbal setiap beberapa tahun sekali. Tono langsung teringat sosok perempuan yang muncul di ujung ranjangnya semalam. Maya, kalau benar Maya dikorbankan, berarti arwahnya masih di sana karena belum tenang, tanyanya. Busri mengangguk. Dia masih mencari keadilan. Dan kalau dia sudah menunjukkan dirinya padamu, itu artinya kamu terlibat sekarang. Darah Tono seperti membeku di dalam tubuhnya. Busri mencondongkan tubuhnya, berbicara lebih pelan. Mas Tono, kamu harus segera pergi dari sana sebelum terlambat. Tono masih terpaku di tempatnya. Kata-kata Busri terus terngiang di kepalanya. Kamu harus segera pergi dari sana sebelum terlambat. Tapi pergi begitu saja bukan perkara mudah. Ia sudah membayar kos dan mencari tempat baru dalam waktu singkat juga tidak gampang. Bu, kalau saya tetap di sana, apa yang akan terjadi? Tanyanya. Meski di dalam hati ia sudah bisa menebak jawabannya. Busri menatapnya dalam-dalam. Aku nggak tahu pasti, tapi orang-orang yang diganggu Maya biasanya nggak akan bisa tenang. Dia akan terus muncul sampai seseorang melakukan sesuatu. Melakukan apa? Busri tak langsung menjawab. Ia menatap Andi sebentar, lalu kembali ke Tono. Membantu Maya mendapatkan keadilan. Tono terdiam. Bagaimana mungkin ia bisa membantu arwah penasaran? Ia hanya seorang mahasiswa biasa, bukan dukun atau orang yang mengerti hal-hal mistis. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara klakson terdengar dari kejauhan. Pak Karyo muncul dari tikungan, berjalan santai ke arah warung. Tono dan Andi langsung menegang. Busri buru-buru mengalihkan pandangan, seolah tak ingin terlihat sedang berbicara dengan mereka. Pak Karyo berjalan mendekat, matanya tajam mengamati mereka. Pagi-pagi sudah nongkrong di sini, katanya dengan nada datar. Tono berusaha tetap tenang. Iya Pak, sekalian cari sarapan, jawabnya sekenanya. Pak Karyo hanya mengangguk, tapi matanya tetap mengawasi mereka dengan tatapan curiga. Tanpa banyak bicara lagi, pria tua itu berjalan masuk ke dalam warung untuk membeli rokok. Tono berbisik ke Andi, kita harus balik ke kos. Aku mau lihat kamar itu lagi. Andi menatapnya dengan ekspresi ragu. Serius Mas, setelah semua yang kita dengar tadi? Tono mengangguk. Aku harus tahu kebenarannya. Setibanya di kos, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong panjang di dalam rumah tua itu tampak lebih gelap, seolah matahari pun enggan menyinari. Tono berdiri di depan pintu kamar nomor. Ketiga tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin langsung menyambut mereka. Tono dan Andi melangkah masuk. Kamar itu masih sama ranjang tua, meja kayu, dan lemari di sudut ruangan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Lemari itu terbuka sedikit. Padahal tadi pagi, Tono yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Tono menelan ludah. Ada sesuatu di dalamnya, gumamnya. Andi menggenggam bahunya. Mas, aku nggak yakin ini ide yang bagus. Tono tak menjawab. Ia melangkah perlahan, membuka pintu lemari lebih lebar. Dan di sanalah ia melihatnya. Di dalam lemari, di balik tumpukan kain lusuh, sesuatu menyembul keluar. Selembar kain kafan yang sudah menguning. Dan di atasnya ada bercak merah kecoklatan, seperti darah yang telah mengering. Andi mundur selangkah. Mas, kita harus keluar dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara lain di dalam kamar. Ketukan pelan berasal dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh. Pintu kamar perlahan menutup sendiri. Lalu terdengar suara bisikan lirih. Jangan pergi. Ketukan itu terus terdengar, pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berdiri di balik pintu, menunggu. Tono dan Andi menegang. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Mas, kita harus keluar, bisik Andi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tono mengangguk. Tapi sebelum mereka sempat bergerak,
suara itu berubah. Lalu, seketika, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, udara semakin dingin, dan bau anyir menyeruak ke seluruh ruangan. Dari sudut kamar, lemari tua berderit pelan. Andi mundur beberapa langkah, suaranya bergetar. "Mas, ada yang gak beres?" Tono tak bisa berkata-kata. Tubuhnya menegang saat sesuatu muncul dari dalam lemari. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun lusuh. Tubuhnya pucat dengan wajah yang setengah membusuk. Maya. Dia berdiri diam, matanya kosong, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah. Tono mengikuti arah telunjuknya ke lantai kayu di depan lemari. "Di situ," bisik Maya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari pintu, melainkan dari bawah lantai kayu. Seperti ada sesuatu yang terkubur di sana dan ingin keluar. Andi mundur ketakutan, tapi Tono tetap berdiri di tempatnya. Maya masih menatapnya, seakan meminta sesuatu. "Apa yang ada di bawah sana?" tanya Tono, suaranya serak. Maya tak menjawab, tapi tiba-tiba lampu kamar kembali menyala normal, dan sosoknya menghilang begitu saja. Suasana kembali sunyi. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Mas, kita nggak bisa di sini lagi. Kita harus cari bantuan." Tono masih menatap lantai kayu di depan lemari. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan di sana. "Besok kita cari cara buat membuka lantai ini," katanya pelan. Andi menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Mas, serius? Ini bukan urusan kita." Tono berbalik menatapnya. "Kalau kita nggak cari tahu, Maya akan terus menghantui. Dan kalau benar ada sesuatu di bawah lantai ini, kita harus membongkarnya." Andi menghela napas panjang. "Kalau gitu, kita butuh seseorang yang bisa bantu." Tono berpikir sejenak, lalu sebuah nama muncul di kepalanya. "Busri. Dia pasti tahu sesuatu." Andi ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi kalau ada yang aneh lagi, kita langsung pergi dari sini, Mas." Tono tak menjawab. Ia masih menatap lantai kayu di depan lemari. Perasaannya semakin tak enak, karena kini ia tahu apapun yang ada di bawah sana masih hidup dalam ingatannya dan menunggu untuk ditemukan. Malam itu, Tono dan Andi tak bisa tidur. Bayangan Maya terus menghantui pikiran mereka. Keesokan paginya, mereka kembali menemui Busri di warung. Wanita itu langsung tahu ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan. "Bu, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Maya," tanya Tono serius. Busri menatap mereka lama sebelum akhirnya berbisik pelan. "Kalau kalian benar-benar ingin tahu, aku harap kalian siap dengan konsekuensinya." Tono dan Andi saling pandang, lalu mengangguk. Busri menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Maya bukan bunuh diri. Dia dikorbankan untuk pesugihan Pak Karyo." Andi mengepalkan tangannya. "Jadi, benar." Busri melanjutkan. "Maya sempat menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sesuatu yang Pak Karyo sembunyikan selama ini." Tono menelan ludah. "Sesuatu di bawah lantai?" Busri mengangguk. "Ya, aku yakin jasad Maya tidak pernah dikuburkan di makam umum. Dia masih ada di sana." Darah Tono seperti berhenti mengalir. "Kalau benar Maya ada di sana, kita harus membongkar lantainya," katanya tegas. Busri menatap mereka dengan cemas. "Kalian harus hati-hati. Pak Karyo pasti akan melakukan apapun untuk menghentikan kalian." Malam harinya, dengan peralatan seadanya, Tono dan Andi kembali ke kamar nomor ketiga. Mereka mulai mencongkel papan lantai dengan hati-hati. Keringat mengalir di pelipis mereka. Setiap kali papan berhasil dicabut, udara dingin semakin terasa. Hingga akhirnya, sekop Andi mengenai sesuatu. Mereka saling pandang. Dengan napas tertahan, mereka menggali lebih dalam. Dan di sanalah mereka menemukannya. Tulang belulang manusia, terbungkus kain kafan yang sudah menguning dan penuh bercak darah. Maya, Andi langsung menutup mulutnya, hampir muntah. Tono merasakan perutnya melilit. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Pak Karyo berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap dan penuh kemarahan. "Kalian telah melakukan kesalahan besar.
Tangannya menggenggam sebilah pisau kecil, matanya penuh kebencian. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Tono dan Andi mundur. Tapi sebelum Pak Karyo bisa mendekat, tiba-tiba terdengar suara. Ketukan pelan dari dalam lubang tempat tulang belulang Maya ditemukan. Pak Karyo langsung pucat. Lalu, dari dalam kegelapan, sosok Maya muncul. Matanya kosong, rambutnya terurai berantakan, wajahnya pucat membusuk. Ia menatap Pak Karyo dengan penuh kebencian. "Kau tidak bisa lari," bisiknya. Pak Karyo mundur. Tubuhnya gemetar. Tidak. Aku tidak sengaja." Namun, Maya semakin mendekat. Pak Karyo berteriak ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti. Lehernya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya membelalak, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terhempas ke lantai. Mati. Tono dan Andi terpaku. Tak bisa berkata-kata. Maya menatap mereka untuk terakhir kalinya. Senyum tipis muncul di bibirnya sebelum perlahan sosoknya menghilang. Seiring dengan hembusan angin dingin yang menerpa ruangan, arwahnya akhirnya tenang. Keesokan harinya, polisi datang setelah Tono dan Andi melaporkan kejadian itu. Jasad Maya ditemukan, dan semua rahasia Pak Karyo terbongkar. Kos itu ditutup selamanya. Tono memutuskan pindah ke tempat lain. Ia tak ingin lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Namun, sebelum pergi, ia sempat kembali ke kamar nomor 3 untuk terakhir kalinya. Ruangan itu kini kosong dan gelap. Tapi, sebelum ia melangkah pergi, ia sempat mendengar sesuatu. Suara bisikan halus, seperti ucapan terima kasih. Tono tersenyum tipis. Maya akhirnya mendapatkan keadilan, dan ia akhirnya bebas. Terima kasih sudah menyimak cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Selamat malam dan hati-hati. Mungkin mereka sedang mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.